Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menyambung pertanyaan saya tadi, Mas Umam, kalau melihat kan basis loyal pemilih NU ini kan memang terdiaspora begitu ya, tidak hanya di satu. Bahkan di partai politik pun juga ada basis loyal pemilih. Ternyata yang paling besar di PDIP. Nah, mencermati hal-hal seperti ini untuk pemilihan dari nantinya yang akan digandeng cawapres, baik dari sisi Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto nih, yang dua-duanya kemungkinan juga akan mengarah memilih dari NU. Memang kalau misal kita cermati Mbak, dari basis data yang berkali-kali survei kita cermati, termasuk juga dari data di pemilu 2014, 2019, memang basis pemilih loyal Nahdliyin itu terdistribusi secara merata ke sejumlah partai-partai politik yang ada. Kecuali partai yang memang tidak memiliki tautan ideologis secara diametral. Nah, kemudian dalam konteks ini, nomor satu memang ditempati oleh PDIP, itu di angka sekitar 22-25%. Angkanya cukup besar. Kemudian nomor dua ada ditempati oleh Gerindra di angka sekitar 19% atau 17%, roughly sekitar itu. Kemudian ketiga baru PKB, PKB di angka sekitar 16%. Yang ini betul-betul menjadi core bagi basis pemilih loyal yang selama ini dikelola oleh PKB. Kemudian selebihnya ada Demokrat, kemudian dari Golkar dan lain sebagainya. Nah, tetapi di saat yang sama, kalaupun kemudian bagaimana impactnya kepada Pilpres, diakui atau tidak, dalam sejarah Pilpres di Indonesia pasca reformasi, hampir selalu sama, bahwa pemilih loyal Nahdliyin akan selalu terdistribusi, terfragmentasi dia. Nggak bulat gitu ya? Iya, kecuali memang dihadapkan pada dua pilihan, dan dua pilihan, ada satu kekuatan yang merepresentasikan karakter dan corak ideologis Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan terkonsentrasi besar di sana. Hal itu terlihat misalnya di Pilpres 2014 dan juga paling clear di 2019, bagaimana Kiai Ma'ruf Amin, mantan ketua Roisam waktu itu dari PBNU, diletakkan di sana, sementara kubu Pak Prabowo waktu itu tidak. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian akan memberikan impact. Problemnya, atau mungkin tantangannya, bagaimana kemudian NU dianggap sebagai variabel penting, ini sebenarnya kan merespon dari deklarasi Amin, Anies Muhaimin, yang diakui atau tidak. Jika PDIP termasuk Gerindra tidak mempertimbangkan Nahdlatul Ulama sebagai variabel dalam penentuan capres, maka berpotensi terkonsentrasi, terkonsolidasi di satu titik. Berarti harus dipecah konsentrasi tersebut. Maka untuk memecah itu, salah satunya adalah melakukan rekalkulasi tadi itu. Selain itu, di PDIP sendiri selama ini ada keyakinan kekuatan nasionalis harus di-backup. Lagi-lagi aspek historis yang mengingatkan itu. Bagaimana pemilu 1955, pemilu 1971, dan sejumlah pemilu-pemilu termasuk di pemilu 2019. Ketika nasionalis, waktu itu PNI termasuk, di-backup oleh Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama. Sangat-sangat efektif dalam konteks pemenangan itu. Nah, tetapi hal ini kemudian digeser sekali lagi. Karena masing-masing koalisi memiliki infrastruktur partai yang sangat kuat juga. Bagaimana kemudian sebaran kepala daerah, termasuk juga anggota legislatif. Tetapi pengalaman di 2014, pengalaman di 2019, sekali lagi menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu basis epicentrum penentuan kemenangan di Pilpres itu. Nah, oleh karena itu menjadi cukup unik dan juga wajar bagaimana kemudian untuk mengantisipasi kekuatan dominan yang coba dikonsolidasikan oleh PKB, maka Mbak Hovifah ditempatkan di alternatif itu, Pak Mahfud juga sama. Beliau representasi dari Nahdlatul Ulama, juga sangat rajin bersilaturahmi dan juga menjaga basis komunikasi dengan para kiai sepuh, juga jaringan santri, pesantren-pesantren besar, dan tentu memiliki portofolio yang barangkali juga bisa dipertimbangkan. Pak Mahfud berpengalaman di legislatif, eksekutif, yudikatif, Mbak Hovifah juga sama. Juga itu. Nah, ini yang kemudian tampaknya ceruknya akan diperebutkan oleh Pak Ganjar sendiri maupun Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian akan menciptakan pertarungan yang jauh lebih sengit lagi karena basis kekuatannya relatif setara. Nah, ini yang kemudian agak challenging dalam melihat konteks pemenangan. Untuk bridging ke Bang Andreas, Anda lebih kemana? Khofifah kah yang akan dipilih PDIP atau Mahfud MD? Tentu saya nggak ada preferensi, tapi menurut informasi spekulatif, nama yang relatif cukup menguat untuk mendampingi Mas Ganjar salah satunya adalah Pak Mahfud MD. Meskipun dengan catatan, cukup banyak catatan, Pak Mahfud memiliki portofolio yang positif tadi, tetapi di sisi lain catatannya misalnya Pak Mahfud dikhawatirkan seringkali kemudian
memiliki kecerdasan dan keberanian yang seringkali lebih berani dan lebih cerdas Melampaui dibanding sang presiden. pemimpinnya misalnya. Oke. Nah, sepertinya PDIP barangkali juga menghitung itu. Oke. Meskipun tetap harus diapresiasi yang dilakukan oleh Pak Mahfud, tetapi dalam konteks politik praktis, hal itu seringkali memunculkan sensitivitas tersendiri. Tapi dua nama itu tentu kan bisa mempertimbangkan lajunya Muhaimin Iskandar di Koalisi Perubahan tentunya ya. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, komentar Anda seperti apa, Bang? Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi bahwa kalau kita melihat dari artinya kesejarahan antara baik antara NU maupun kaum nasionalis dan kaum Nahdliyin maupun kaum nasionalis itu mempunyai akar baik di tingkat elit maupun di akar rumput. Kita lihat bagaimana hubungan yang baik antara para founding father Bung Karno dan Kiai Haji Wahid Hasyim sampai ke generasi anak Ibu Mega dan Gus Dur, terus kemudian juga di tingkat daerah pun banyak ya kader-kader partai, pimpinan partai di PDI Perjuangan itu adalah ya backgroundnya adalah NU yang PDI Perjuangan gitu, sehingga tidak mengejutkan tadi kalau Mas Umam menyampaikan bahwa ya pemilih atau pendukung terbanyak untuk yang dia dari NU ke PDI Perjuangan itu adalah hal yang ya wajar juga gitu. Dan di antar identifikasi antar wong cilik dan kaum Nahdliyin itu juga identik antara dua kelompok masyarakat itu gitu. Nah, sehingga memang secara sosiologis ada kerekatan antara NU dan PDI Perjuangan, kaum Nahdliyin dan PDI Perjuangan. Nah, tinggal bagaimana kita lihat, artinya ini Jawa Timur. Kalau kita lihat pada figur, baik Ibu Khofifah maupun Pak Mahfud, di samping memang kalau Ibu Khofifah sekarang adalah ya Gubernur Jawa Timur, tapi beliau juga tokoh nasional gitu. Artinya sebelumnya beliau Menteri Sosial. Saya tahu Ibu Khofifah sangat mobile gitu. Beberapa kali kejadian-kejadian di berbagai wilayah di Indonesia, ketika pagi-pagi kami baru menuju ketika itu saya baru menuju Alor, ada bencana di Alor, beliau sudah ada di sana lebih dulu gitu. Jadi betapa figur-figur ini memang figur yang berasal dari kaum Nahdliyin yang juga mempunyai reputasi secara nasional. Sehingga ini memang patut diapresiasi. Begitupun dengan Pak Mahfud. Saya bersama menemani Pak Mahfud ke Flores juga pada waktu itu, apresiasi terhadap Pak Mahfud juga tinggi gitu. Nah, ini tentu poin yang positif gitu. Nah, kita lihat tapi ya di samping kedua figur ini ya sampai dengan saat ini PDI Perjuangan dan partai-partai yang mengusung Mas Ganjar belum memutuskan, dan keputusan itu tentu nanti ada pada pimpinan partai, ada pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno bersama dengan ya P3, pimpinan P3, kemudian Hanura, kemudian Perindo akan berbicara untuk kemudian pada waktu dan momentum yang tepat akan diputuskan. Dan masih ada figur-figur yang lain, tentu kita lihat dengan dinamika politik yang akan berkembang pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Kemudian juga berkaitan dengan ya wilayah pertarungan tadi gitu. Saya katakan bahwa betul bahwa wilayah pertarungan ini ada di Jawa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah tadi kalau sudah bisa dikatakan sudah ada pemetaan. Ya, Jawa Timur pun sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Infrastruktur partai di PDI Perjuangan di Jawa Timur ya relatif cukup kuat, dan PDI Perjuangan pada waktu pemilu yang lalu adalah partai pemenang di Jawa Timur. Sehingga memang ini saling mendukung. Kita lihat bagaimana di Jawa Barat. Ini juga peta-peta yang harus diperhatikan. Tapi di samping itu juga ya harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Karena ada beberapa wilayah, jangan sampai kita hanya melihat di Jawa, kita melupakan bahwa ada beberapa peta. Misalnya Sumatera Utara itu adalah
ya wilayah yang relatif ya dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar, Lampung, kemudian Sulawesi. Nah, sehingga melihat ini harus melihat secara ya keseluruhan dengan pemetaan yang clear, dan juga kalau kita bicara soal NU juga menyebar di beberapa wilayah-wilayah yang merupakan basis dari NU di situ. Sehingga ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi bahwa Jawa Timur terus dengan figur-figur Jawa Timur, tapi juga harus melihat Indonesia secara keseluruhan, karena jangan sampai kemudian ini menjadi celah yang kemudian ya membuat rencana besar untuk memenangkan pertarungan ini menjadi gagal. Baik, terima kasih banyak Bang Andreas. Ini nampaknya kalau dari poin Bang Andreas, nampaknya hari ini tidak ada deklarasi begitu ya. Kita nantikan. Terima kasih banyak Bang Andreas. Terima kasih banyak Mas Umam. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita masih akan hadirkan informasi ke depan Anda usai jeda periode berikut. Tetaplah bersama kami.